wa syukurillah ba'du. Yang terhormat Bapak Widodo Wuryanto selaku penguji, yang terhormat Bapak Slamet Sugiharto selaku coach, dan yang terhormat Ibu Siti Khalifah selaku mentor. Perkenalkan, saya Dandar Gadinata, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 dengan nomor prestasi 11. Izinkan saya menyampaikan hasil laporan aktualisasi. Adapun yang melatar belakanginya adalah antusias siswa inilah untuk mengamalkan nilai ibadah masih begitu rendah, baik pemahaman teori maupun prakteknya. Diharapkan melalui inovasi yang dibuat ini dapat mempermudah dan memberi semangat pada para siswa untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dan guru dapat melakukan evaluasi atau materi yang disampaikan pada siswa dan dilaporkan kepada wali murid. Adapun penetapan isunya adalah belum maksimalnya penerapan nilai dasar agama di sekolah, sehingga gagasan pemecahan isu yang saya angkat adalah pemberian materi standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah sebagai penguat nilai dasar agama. Tentu harapannya yang dicapai adalah yang pertama, meningkatkan antusias siswa pada pengamalan nilai agama. Yang kedua, meningkatkan akhlakul karimah siswa, dan yang ketiga, terwujudnya karakter positif religius bagi siswa. Adapun dalam pelaksanaan aktualisasi ini, kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah yang bertindak sebagai mentor. Dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar mendapatkan koreksi dan masukan dari mentor. Koreksi dan masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan terhadap rencana kegiatan, sehingga kegiatan yang akan dilakukan menjadi lebih aplikatif dan komunikatif terhadap perbaikan pengamalan nilai-nilai dasar agama di SD Metodapur. Kegiatan ini juga diwujudkan untuk penanaman persepsi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Capaian aktualisasinya adalah atasan memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, kegiatan aktualisasi mendapatkan persetujuan dari atasan, dan yang ketiga, mendapatkan saran dan masukan dari rekan kerja. Adapun dampak dari kegiatan ini adalah bila tidak dilaksanakan, maka akan terjadi sesuatu hal yang negatif. Adapun dampak dari nilai aneka, yang pertama adalah etika publik. Jika etika publik, sikap sopan santun terhadap atasan maupun berkomunikasi dengan baik tidak dilakukan, maka kegiatan aktualisasi tidak dapat disosialisasikan dengan baik kepada atasan dan tidak dapat didukung. Kemudian nasionalisme, tidak akan terwujud program yang akan dijalankan jika tidak ada sikap saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Berikutnya, komitmen mutu, kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien serta akan terjadi pemborosan waktu. Dan yang keempat, anti korupsi, penyampaian gagasan tidak akan berjalan dengan baik. Berikutnya yaitu kegiatan yang kedua, mengumpulkan dan mengamati informasi tentang ibadah tata krama siswa. Dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 September 2020. Kegiatan kedua dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah mengumpulkan dan mengamati tentang ibadah dan tata krama siswa melalui angket yang dikirimkan kepada siswa dan melalui wali murid. Adapun capaian aktualisasinya adalah mendapatkan data hasil pengamatan kekurangan siswa dalam bidang agama dan akhlak, dan yang kedua, mendapat data yang valid dari perkembangan siswa. Adapun dampak dalam kegiatan ini adalah tidak terlaksana, maka penulis tidak mampu mendapatkan informasi mengenai ibadah keseharian siswa dan tata krama siswa berdasarkan nilai-nilai yang dirumuskan. Ada dampak yang akan terjadi jika nilai-nilai aneka yang ditetapkan adalah yang pertama adalah akuntabilitas, komitmen atau konten materi standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah yang disusun tidak dapat disampaikan sepenuhnya kepada siswa. Kemudian komitmen mutu, materi yang akan disampaikan akan sulit diserap oleh siswa.
Dan yang ketiga, nasionalisme, saling menghargai tidak tercapai. Dalam ini adalah saling menghargai pendapat orang lain. Berikutnya adalah kegiatan yang ketiga, melakukan konsultasi kepada wali murid. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan wali murid. Kegiatan tersebut membahas tentang sosialisasi pelaksanaan habituasi dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena peran orang tua dalam pelaksanaan pembiasaan nilai dasar keagamaan pada siswa sangat penting. Pembiasaan yang dilakukan di rumah tetap perlu pengawasan dari orang tua karena kegiatan tersebut lebih fokus dilaksanakan di rumah. Capaian aktualisasinya adalah pernyataan dari wali murid tentang yang pertama, mendukung dan menyetujui program pembiasaan siswa. Yang kedua, bersedia memberikan pengawasan terhadap anak-anak terkait pelaksanaan pembiasaan keagamaan. Dan yang ketiga, bersedia membimbing anak-anak dalam melakukan pembiasaan keagamaan. Adapun dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka polisi tidak akan mendapat dukungan dari wali murid terkait program pembiasaan. Dampak buruk jika nilai aneka tidak diterapkan, maka yang pertama adalah nasionalisme, tidak ada saling menghargai dalam pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, ketika publik dalam penyampaian sosialisasi tidak sopan dan tidak hormat. Berikutnya adalah kegiatan yang keempat, menyusun program kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020. Kegiatan keempat dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah menyusun program kegiatan materi yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkatannya. Pada kegiatan ini juga nantinya akan ada beberapa materi, hafalan, dan praktek. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu membuat jadwal pelaksanaan sekolah, menyiapkan alat dan bahan materi yang akan dimasukkan dalam standar kecakapan Ubudiyah, dan berikutnya yaitu mencari referensi doa keseharian dan menyusun materi dalam sebuah lembar kertas yang kemudian dijadikan sebuah buku. Adapun capaian aktualisasinya adalah yang pertama, terwujud jadwal tentang pembiasaan sekolah, dan yang kedua, menghasilkan materi yang mudah untuk dibaca dan diamalkan oleh siswa, dan yang ketiga, tersusunnya buku materi sekolah yang akan dibagikan kepada siswa. Adapun dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pemberian materi sekolah tidak akan bisa berjalan karena tidak memiliki konsep awal dalam penyusunan materi. Dampak buruk jika nilai aneka tersebut tidak diterapkan adalah sebagai berikut: akuntabilitas, tidak adanya tanggung jawab dan kejelasan dalam penyusunan program sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan pada atasan. Yang kedua, komitmen mutu, tidak adanya materi sekolah yang disusun dari materi doa dan pemahaman dasar agama. Dan yang ketiga, anti korupsi, penyusun program hanya asal-asalan saja karena tidak ada kerja keras dan usaha dalam mengamu. Selanjutnya adalah kegiatan yang kelima, yaitu membuat rubrik penilaian. Dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020. Kegiatan kelima dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah membuat rubrik penilaian, di mana tahapan yang pertama adalah menentukan format penilaian. Adapun tujuan dari membuat format penilaian tersebut adalah mempermudah ketika dalam kegiatan penilaian. Selanjutnya pada tahapan kedua adalah membuat buku kontrol untuk pelaksanaan sholat siswa dan kontrol pelaksanaan materi standar kecakapan Ubudiyah dan akhlak karimah kepada siswa. Proses pembuatan buku kontrol ini diawali dengan pembuatan format agar setiap sholat dapat dilaporkan kepada guru PAI dan diketahui oleh wali murid. Adapun capaian aktualisasi dalam kegiatan ini adalah yang pertama, tersusunnya rubrik penilaian untuk memudahkan evaluasi. Yang kedua, tercetaknya buku kontrol sholat dan terdistribusi kepada siswa. Dan yang ketiga, kerjasama dengan wali murid dapat terlaksana dalam pelaporan dan pemantauan sholat siswa ketika berada di rumah. Adapun dampak jika tahapan kegiatan ini tidak dilakukan, maka dalam pembuatan rubrik penilaian tidak akan sesuai dengan kriteria penilaian.
Dampak buruk jika aneka tidak diterapkan, yang pertama adalah komitmen mutu, inovasi tidak berdampak terhadap nilai-nilai dasar agama siswa, dan akuntabilitas, tidak ada kejelasan dalam penyusunan rubrik penilaian dan buku kontrol siswa. Kegiatan yang berikutnya adalah menyampaikan materi standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah kepada siswa, dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai tanggal 3 Oktober 2020. Kegiatan keenam dalam pelaksanaan ini menyampaikan materi standar sebuah kepada siswa. Proses penyampaian diawali dengan kegiatan sosialisasi sekaligus menyampaikan materi selanjutnya yang ketika dibaca setiap akan memulai pelajaran di pagi hari. Diharapkan materi sebuah yang sudah dibuat dapat diamalkan setiap hari oleh siswa dan dengan mudah diamalkan pada materi yang akan disampaikan selanjutnya dengan batasan pada saat 1 semester saja. Adapun capaian aktualisasinya adalah tersampaikannya materi secara kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah kepada siswa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampaknya jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka koordinasi dengan kepala sekolah dan bapak ibu guru tidak akan terlaksana dan penyampaian materi kepada siswa tidak akan kondusif. Sedangkan dampak daripada anekanya adalah yang pertama adalah komitmen mutu, pelaksanaan penyampaian materi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Yang kedua nasionalisme, saling menghargai pendapat tidak akan terwujud karena tidak ada koordinasi. Dan yang ketiga anti korupsi, penyampaian materi tidak bisa merata dan adil. Kegiatan yang berikutnya adalah menerapkan pembiasaan membaca sebuah sebelum memulai pelajaran melalui video call yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan dan membiasakan siswa membaca doa keseharian dan siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah. Hasil dari penerapan pembiasaan membaca materi siswa sebelum pelajaran dimulai selanjutnya dapat dijadikan pembiasaan doa keseharian selama di rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergantian setiap harinya dengan secara video call. Capaian aktualisasinya yang pertama terlaksananya kebiasaan membaca surat-surat pendek dan materi yang ada dalam surat kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah, dan yang kedua tertanamnya kebiasaan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Adapun dampak apabila kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, maka penerapan pembiasaan hanya berpaku pada teori saja tanpa adanya praktek. Hal ini akan berdampak pada pemberian materi sebuah. Sedangkan dampak apabila tidak dilaksanakan aneka, yang pertama adalah etika publik, maka para siswa enggan untuk mengikuti materi yang disampaikan dan tidak tersusunnya laporan sholat 5 waktu saat di rumah. Yang kedua, komitmen mutu, kurang meningkatnya amalan siswa dan pembiasaan penanaman dasar agama menjadi kurang maksimal. Kegiatan yang ke-8 yaitu melakukan penilaian pelaksanaan sekolah pada siswa, dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Oktober 2020. Adapun langkah-langkah dalam penilaian adalah persiapan format penilaian dan pelaksanaan penilaian. Penilaian ini berguna untuk mengukur dari pelaksanaan penerapan program yang sudah direncanakan. Penilaian ini akan bersifat berjenjang dalam 1 semester dengan menilai tidak langsung menyeluruh, melainkan dengan menilai beberapa aspek kemudian dilanjutkan pada aspek lainnya, sehingga dalam 1 semester siswa akan dapat menyelesaikan program sekolah dan dapat diperoleh kepada wali murid bersamaan dengan rapor kegiatan semester. Adapun capaian aktualisasinya adalah kemajuan siswa dapat dipantau melalui penilaian dan sebagai kontrol peningkatan prestasi pada pembelajaran selanjutnya. Adapun dampak apabila tidak dilakukan, maka ketercapaian siswa dalam pembiasaan sekolah tidak akan bisa dilihat atau dicapai. Dampak buruk jika nilai aneka tersebut tidak diterapkan adalah yang pertama anti korupsi, akan terjadi ketimpangan penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak ada kerja keras. Dan akuntabilitas, penilaian tidak dapat melakukan dengan baik
dan tidak dapat. Namun kegiatan yang terakhir adalah membuat laporan aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2020. Kegiatan ke-9 ini yaitu melakukan penyusunan laporan aktualisasi sebagai pertanggungjawaban akhir dari kegiatan aktualisasi ini. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Kedua, melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan hasil yang baik dari aktualisasi. Dan yang ketiga, menyusun laporan dengan sistematis agar mudah dipahami. Capaian aktualisasi adalah laporan dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dampak jika tidak diterapkan adalah tidak terlaksana, maka tidak akan ada laporan selama kegiatan aktualisasi di SDN Watu Dagon. Dampak buruk jika aneka tersebut tidak diterapkan adalah sebagai berikut. Akuntabilitas laporan yang disusun tidak sesuai dengan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang kedua, etika publik. Tidak tersajinya laporan aktualisasi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. Berikutnya, nasionalisme. Koordinasi dengan kepala sekolah tidak akan efektif. Dan yang terakhir, anti korupsi. Tidak adanya usaha untuk menyusun laporan dan tidak ada saran dari atasan dalam penyusunan laporan aktualisasi ini. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah pelaksanaan aktualisasi adalah kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk menindaklanjuti isu atau masalah dengan memberikan tindakan berupa solusi. Isu yang diangkat berupa belum maksimalnya evaluasi proses dari hasil belajar mata pelajaran pendidikan terhadap penanaman nilai dasar agama. Isu ini telah berhasil diatasi dengan solusi berupa pemberian materi standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah bagi siswa. Keberhasilan ini diharapkan akan menjadikan siswa lebih memahami dan mendalami ilmu agama sehingga tertanam nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah dalam dirinya dan tercermin dalam sikap serta adabnya. Adapun saran dari segi pemberian materi sebuah, memang kegiatan ini dapat langsung secara instan dapat dilihat hasilnya. Oleh karena itu harus berkelanjutan dengan estimasi waktu penyampaian hingga penilaian kurang lebih 1 semester. Diharapkan kegiatan ini akan dapat dilanjutkan secara berjenjang kelas dan semester sehingga alumni SDN Watu Dagon akan memiliki keahlian dan kecakapan di bidang agama, terutama doa-doa yang dibaca setiap hari. Demikian penyampaian presentasi dari aktualisasi ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.